Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru SMA Negeri 1 Batangan. Dalam kegiatan ini masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021. Bapak berharap Anda tetap melaksanakan physical distancing, kemudian sering mencuci tangan pakai sabun agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan berikan materi tentang wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Wawasan kebangsaan untuk Indonesia lebih baik. Anda tahu bahwa seiring perkembangan teknologi, bahwa pada abad ke-21 ini terjadi perubahan global, di mana terlihat dari canggihnya teknologi, yaitu yang pertama dalam bidang informasi, yang kedua dalam bidang komunikasi, dan yang ketiga adalah dalam bidang transportasi. Ini menghilangkan batas dan merubah masyarakat secara dinamis. Kecenderungan global juga nanti menjadikannya berlangsungnya revolusi industri keempat, di mana terjadi fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital. Kemudian perubahan peradaban masyarakat, di mana tampak berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan. Dan yang ketiga, semakin tegasnya fenomena abad kreatif. Ini tampak dari menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan negara. Ini adalah gambar dari megatrend dunia 2045. Anda bisa lihat ada perubahan geoekonomi, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan perubahan geopolitik. Kemudian, teknologi komunikasi dan informasi mengubah perang konvensional yang dulu prakonvensional menjadi perang modern, yaitu menggunakan teknologi, media massa, dan cyber war. Perang merubah pola pikir, bukan perang kekuatan militer, tetapi perang pengaruh melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, tanpa disadari infiltrasinya. Sasarannya yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, dan karakter. Ya. Ini adalah kondisi yang dihadapi oleh generasi milenial pada abad ke-21, yaitu generasi Anda, di mana ada industrial revolution, di mana di revolusi industri ini 35% jenis pekerjaan itu akan hilang pada tahun 2025. 65% tumbuh kompetensi baru yang berbasis teknologi informasi. Di era globalisasi ini, 14,2 juta tenaga kerja cakap akan bermigrasi antar negara ASEAN karena terjadi yang namanya benturan peradaban. Bagaimana pendidikan masa depan? Kebutuhan domestik, 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada tahun 2030. Kita harus ada peningkatan daya saing sumber daya manusia. Nah, Anda adalah generasi milenial, generasi Z, di mana harus punya kecakapan yaitu digital natif dan aktif menggunakan sosial media, belajar cepat dan cerdas. Ini adalah tantangan identitas generasi bangsa. Anda bisa lihat, ini adalah yang Anda hadapi sekarang, bagaimana gempuran dan pola serangan pintar melalui F7, food, full, fashion, film, dan fantasi, filosofi, dan finansial. Ini adalah potret berdemokrasi anak muda. Anda bisa lihat bagaimana generasi Anda ketika berdemokrasi untuk menyuarakan pendapat. Nah, narkoba merupakan ancaman generasi muda. Anda bisa lihat, menurut data BNN, penyalahgunaan narkoba di generasi muda naik 28%,
Jawa Tengah menduduki posisi keempat kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tanda 2020, tahun 2020, kasus narkotika tertinggi di Jawa Tengah ada di Jepara. Selain dari bahaya narkoba, kita juga dihantui oleh potensi radikalisme, yaitu sosial keagamaan. Anda bisa tahu bahwa radikalisme, terorisme terus mengintai, ya. Dan radikalisme dan terorisme ini mengintai anak-anak muda seperti Anda, yaitu para siswa SMA. Ya. Kemudian yang sering Anda dengar yaitu hoax. Hoax menguasai perbincangan warga. Karena seiring berkembangnya kemajuan teknologi informasi, kehadiran media sosial sebagai wadah berbincang dan bertukar informasi antara satu dengan yang lain tentu memberikan dampak yang positif. Sayangnya, media sosial juga menjadi arena bagi penyampaian opini, ujaran penuh kebencian atau hate speech, dan berita-berita palsu atau hoax. Ya. Sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa visi kita adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Misinya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka diperlukanlah yang namanya wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah hal mendasar bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita harus bersikap? Ya, kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini, yaitu dengan cara generasi muda harus punya wawasan kebangsaan sehingga menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Wawasan kebangsaan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara. Namun, dapat juga berdampak negatif jika masyarakat tidak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Rendahnya wawasan kebangsaan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Wujudkan kebangkitan nasional. Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan luas dapat menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Apa sih wawasan kebangsaan? Menurut Profesor Muladi, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia dengan berasas Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. NKRI, Negara Kesatuan yang Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bertekad mewujudkan bangsa yang mandiri, sejahtera, lahir, batin, dan sejajar dengan bangsa lain. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia menjalankan misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Ini adalah konsep karakter dan wawasan kebangsaan. Karakter kebangsaan merupakan kebiasaan dan cara berperilaku yang menjadi ciri khas tiap warga negara untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Gunanya apa? Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakter kebangsaan yang ingin dicapai manusia Indonesia yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Wawasan kebangsaan itu merupakan kunci toleransi dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan akan menjadi kunci kesamaan pandangan dan pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia baik dari dalam maupun dari luar negeri. Wawasan kebangsaan menjadi kunci penguatan kebinekaan, toleransi, dan nasionalisme di tengah tantangan disrupsi dan globalisasi peradaban. Bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa? Anda sebagai generasi Z atau generasi milenial, yaitu dengan cara pengembangan nilai-nilai karakter, dengan cara olah hati, etika, olahraga, kinestetika, olah karsa, estetika, dan olah pikir, yaitu literasi. Ini adalah sesuai dengan filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, di mana nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dan nanti akan terjadi kristalisasi nilai, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu adalah nilai utama. Memperkuat wawasan kebangsaan khususnya di kalangan anak muda adalah tugas kita bersama. Diaplikasikan dalam misalkan kegiatan sekolah, mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Misalkan agama Islam, ketika ada suara adzan zuhur, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah di Masjid SMA Negeri 1 Batangan. Yang kedua, olah rasa atau estetis. Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah olah pikir atau literasi. Individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat, bahwa nanti diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan mempunyai kemampuan literasi, baik literasi membaca, literasi numerik atau hitungan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah keempat adalah olahraga atau kinestetik. Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. 5 nilai utama karakter prioritas PPK. Yang pertama, religius, yaitu mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan siswa-siswi SMA 1 Batangan punya rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah nasionalis, di mana menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Hal ini terlihat setiap hari Senin diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan mengikuti upacara dengan khidmat dan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Kemudian yang keempat adalah integritas, di mana integritas ini dicapai adalah dengan cara upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri ini terlihat dari tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Manfaat PPK, penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21, bahwa nanti dalam abad 21 ini diharapkan siswa mempunyai skill atau keterampilan yaitu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang kedua,
Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru. Yang ketiga, revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator penguatan pendidikan karakter. Yang keempat, revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari. Bahwa nanti Anda ketika belajar di SMA Negeri 1 Batangan, pembelajaran dilakukan hanya 5 hari saja. Mulai dari hari Senin sampai Jumat. Dan hari Sabtu Minggu Anda akan belajar di rumah atau libur. Dan yang keenam adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, pegiat pendidikan, pegiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Fokus gerakan penguatan pendidikan karakter. Yang pertama adalah struktur program. Difokuskan pada jenjang SD dan SMP dengan memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, serta penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Yang kedua, struktur kurikulum. Tidak mengubah kurikulum yang sudah ada, melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta non-kurikuler di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah struktur kegiatan, mengajak masing-masing sekolah untuk menemukan ciri khasnya, sehingga sekolah menjadi sangat kaya dan unik, serta mewujudkan kegiatan pembentukan karakter 4 dimensi pengolahan karakter yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro, meliputi olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olahraga. Gerakan penguatan pendidikan karakter mendorong siswa memiliki karakter dan kompetensi abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi. Basis gerakan penguatan pendidikan karakter yang pertama adalah berbasis kelas, di mana integrasi proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik secara tematik maupun terintegrasi. Yang kedua, memperkuat manajemen kelas dan pilihan metodologi dan evaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Itu adalah berbasis kelas. Selanjutnya, berbasis budaya sekolah. Bisa diupayakan dengan cara yang pertama, pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah. Yang kedua, keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan. Kemudian melibatkan ekosistem sekolah, peran guru, siswa, kepala sekolah, TU, dan lain-lain. Ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, memberdayakan manajemen sekolah. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Selanjutnya, penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Bisa dilihat, yang pertama, potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan serta dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh-tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Selanjutnya, sinergi penguatan pendidikan karakter dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM, lembaga swadaya masyarakat. Sinkronisasi program dan kegiatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat serta orang tua siswa. Integrasi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler dengan cara mempelajari mata pelajaran umum untuk memenuhi kurikulum. Kalau kokurikuler, kegiatan untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum. Ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengasah bakat dan minat serta keagamaan. Karakter sebagai poros pendidikan. Ini adalah bentuk dari diagram bagaimana penguatan pendidikan karakter nanti dapat meningkatkan karakter dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan. Ini adalah bentuk gambarnya, di mana ada karakter religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Di integritas ada dijabarkan karakter lain, ada kejujuran, keteladanan, kesantunan, cinta pada kebenaran. Di nasionalis ada
dijabarkan lagi karakter cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan. Religius nanti juga dijabarkan lagi menjadi beriman dan bertakwa, bersih, toleransi, dan juga cinta lingkungan. Gotong royong dijabarkan lagi menjadi kerjasama, solidaritas, saling menolong, dan juga kekeluargaan. Dan mandiri dijabarkan lagi menjadi kerja keras, kreatif, disiplin, berani, pembelajar. Nah nanti luarannya adalah kebijakan. Nanti ada berupa kebijakan bela negara, deradikalisasi guru garis depan, SMS dan BBM, ada OSN, O2SN, FLS2M. Kemudian KBM, kegiatan belajar mengajar 8 jam yang nanti anti korupsi. Literasi Kepsek sebagai manajer vokasi Sarprasdik. Dan juga nanti ada yang namanya PIP dan KIP. Sekolah 5 hari, komite sekolah. Dan yang terakhir adalah perayaan hari keagamaan, anti kekerasan, kegiatan kerohanian. Ini adalah karakter sebagai poros pendidikan. Itu penjelasan dari Bapak. Nanti setelah penjelasan materi ini akan kami tayangkan video tentang pendidikan karakter. Selamat menikmati. Cukup sekian dan terima kasih. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan ku jaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya kak. Yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek.